Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nadira. Kali ini kita masih membahas materi teks berita dengan topik menelisik berita palsu atau berita hoaks. Apa sih maksud dari menelisik? Adalah berarti menyelidiki, menilai berita itu palsu atau asli. Begitu ya. Ayo kita berliterasi terlebih dahulu. Sebuah berita selalu berdasarkan pada fakta, bersifat objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berimbang, lengkap, tepat, akurat, dan benar. Jadi kalau kita membaca berita di suatu media itu harus benar-benar diteliti apakah berita itu asli atau palsu, terutama di bagian judul yang menggunakan frasa seperti wow, kocak. Nah itu kita harus teliti sekali ya sahabat Nadira. Bahasa Indonesia kelas 7 kita mempelajari materi berita palsu atau hoaks. Nah ini menjadi topik yang sangat penting untuk sahabat Nadira pahami materi yang berkaitan tentang topik berita palsu atau berita hoaks. Apa sih yang dimaksud dengan berita palsu? Jadi berita palsu itu adalah informasi yang disebarkan dengan tujuan menyesatkan atau membingungkan orang lain. Berita ini seringkali dibuat agar terlihat seperti berita asli, tetapi isinya tidak berdasarkan fakta atau data yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah salah satu hal yang membuat masyarakat bingung ya kalau berita hoaks itu. Sekarang ayo kita belajar ciri-ciri berita palsu. Yang pertama, judulnya sensasional menggunakan kata-kata bombastis ya. Yang kedua, sumber tidak jelas. Yang ketiga, gambar atau video manipulatif jadi diedit. Yang keempat, tidak berdasarkan fakta. Yang kelima, tujuannya memecah belah pembaca atau pendengar berita. Jadi sahabat Nadira, kita harus mawas diri untuk lebih memahami apa itu ciri-ciri dari berita palsu ya. Mengapa berita palsu berbahaya? Yang pertama, merusak reputasi orang. Yang kedua, menyebabkan kepanikan. Dan yang ketiga, mengganggu kepercayaan publik. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya sahabat Nadira. Jadi dalam menyikapi membaca berita, kita harus benar-benar paham dan teliti berita itu asli atau palsu begitu. Nah, di sini kita punya cara menangkal berita palsu. Di sini ada beberapa cara, yaitu ada 9. Yang pertama, cari referensi, cermati alamat URL, periksa sumber berita, cek fakta, hati-hati dengan judul provokatif, dan gunakan logika dan nalar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita literasi dalam video ini ya. Seperti ini contoh dari berita palsu, yang mana tadi cirinya itu judulnya sensasional dan gambarnya itu perlu diidentifikasi atau perlu dicurigai apakah gambar itu palsu atau tidak, dan sumber-sumbernya itu jelas atau tidak, begitu ya. Perlu diingat bahwa berita palsu atau berita hoaks, gambar dan judulnya biasanya sensasional, gambar kurang jelas, dan sumber beritanya pun juga tidak jelas ya. Ini adalah salah satu contoh berita asli, yaitu kebakaran Los Angeles meluas ke Hollywood Hills. Nah, ini kita bisa mencari bukti-buktinya berita ini asli atau tidak dengan mengakses media online, portal-portal online, dengan meyakinkan berita ini ada ya dibahas dan ada buktinya oleh saluran berita yang lain. Itu adalah salah satu trik untuk cek berita asli. Sahabat Nadira, ayo kita berlatih identifikasi berita palsu. Siapkan 1 berita asli dan 1 berita palsu. Yang kedua, analisis perbedaan antara keduanya berdasarkan ciri-ciri berita palsu. Ketiga, jelaskan alasan mengapa salah satunya dianggap sebagai berita palsu. Selanjutnya, presentasikan hasil identifikasi berita palsu kalian di kelas ya. Oke, kita sampai di penghujung materi. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, sahabat Nadira bisa menuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa kami jawab dan jelaskan lebih luas lagi perihal berita palsu atau berita hoaks, yang mana berita palsu atau berita hoaks ini harus kita pahami dengan benar-benar agar tidak menimbulkan perpecahan ya. Oke, sekian untuk materi menelisik berita palsu atau berita hoaks. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk sahabat Nadira ya. Sekian dari Jejak Nadira.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga sahabat Nadira sehat selalu. Terima kasih dan semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.